What's up folks, Surya di sini dan ini adalah iPhone 8. Gak terasa ternyata udah setahun gue pakai iPhone 8 ini sebagai daily driver. Di sini gue bakalan share apa aja yang bikin betah pakai iPhone 8. Ini bisa aja beda karena selera tiap orang itu beda-beda guys. BTW sebelumnya gue juga udah review iPhone 12 dan juga iPhone X di 2023. Linknya udah gue taruh di deskripsi. iPhone 8 ini ukurannya cukup compact karena layarnya juga emang cukup kecil untuk ukuran smartphone di tahun ini. Layarnya cuma 4,7 inch dan masih pakai panel IPS. Masih belum pakai OLED-OLEDan ataupun Super AMOLED bahkan. Di saat yang lain juga layarnya itu udah gede-gede, ukurannya 6 inch ke atas ya. Sebelum pakai ini gue sempat pakai Android juga, itu Realme 3 guys. Realme 3 itu layarnya ukurannya 6,1 inch. Dan setelah pindah ke iPhone 8 itu berarti layarnya gue downgrade ya, sampai ke 4,7 inch yang lumayan cukup jauh dan cukup mengejutkan ya. Karena feel-nya bakalan kerasa beda banget. Tapi meskipun lebih kecil ya, ternyata iPhone-nya ini enak dipakai satu tangan. Bodinya juga cukup tipis untuk ukuran smartphone. Feel di genggamannya juga terasa nyaman. Gua bisa jangkau semua ujung layar dengan mudah, dengan hanya menggunakan satu tangan. Gua emang lebih suka pegang HP pakai satu tangan. Tangan kiri pegang HP dan tangan kanan biasanya pegang mouse ya. Pegang mouse buat duduk di depan laptop atau di depan PC gitu. Jadi sambil multitasking guys. Kan nggak enak ya kalau misalkan gua pakai PC tapi mouse-nya pakai tangan kiri sedangkan pegang HP pakai tangan kanan. Itu sama sekali gak nyaman untuk pakai multitasking guys. Kemudian iPhone 8 ini juga gampang masuk kantong ya. Jadi setelah pakai iPhone 8 ini gue jarang pakai USB gue. Karena dulu kalau di Android kan layarnya 6 inch, masuk saku udah jelas gak cukup. Setelah pakai iPhone 8 ini malah gue jarang pakai USB lagi karena iPhone 8 ini memang cukup ringkas ya ukurannya. Dan enaknya lagi pakai iPhone yang kecil itu, tangan kita gak gampang pegel guys kalau misalkan pegang HP-nya dalam waktu yang cukup lama. Gue cukup sering juga pakai iPhone ini untuk ngetik skrip video dan sama sekali gak ada komplain. Ngetiknya terasa presisi dan cepat meskipun layarnya kecil. Sepengalaman gue sih sejak pakai iPhone 4 dulu sampai sekarang ini touchscreen di iPhone itu memang beda jika dibandingkan touchscreen yang ada di Android. Di iPhone ini terasa lebih presisi dan juga lebih sensitif guys. Kemudian untuk support iOS-nya. Di sini gue udah pakai iOS 16.2 yang paling baru dan juga ternyata masih kenceng guys. Gak ada istilah throttling atau penurunan performa. Baru kali ini Apple cukup berbaik hati ya. Karena biasanya kalau iPhone-nya umurnya udah 4 tahun atau 5 tahun gitu, Apple itu biasanya mulai turunin performa iPhone-iPhone yang jadul guys. Tapi ternyata kali ini gak kejadian di iOS 16. Apple justru lebih berani tetap bikin performa iPhone jadul itu kenceng, tapi sayangnya kita harus korbanin battery life, karena battery life-nya di iOS 16 ini cukup boros guys. Nah, karena performanya masih kenceng, jadi otomatis dipakai untuk multitasking jelas masih enak. Buka tutup aplikasi gak ada lag dan jarang banget loading aplikasi dari awal. Buat konsumsi sosmed sih sama sekali gak ada komplain. Semua lancar dan gak ada lag. Dipakai main game masih enak, cuma jadi gampang panas guys. Main Mobile Legends atau PUBG Mobile itu sebenarnya lancar. Cuma kalau pakai seluler data itu bakalan cepet panas iPhone-nya. Kalau pengen lebih adem sih bisa sih diakalin pakai WiFi, tapi tetap aja sih nanti kalau udah lewat 2 match atau 3 match bakalan mulai kerasa panas ini iPhone-nya. Selain itu juga layarnya karena cukup kecil ya, jadi gak nyaman gitu buat main game. Musuhnya kelihatan kecil-kecil guys kalau jauh gitu kalau main PUBG. Jadi untuk gaming kayaknya gue gak bisa rekomendasiin iPhone 8 ini ya. Mending cari yang versi plus atau ambil XR sekalian, mungkin enak sih kayaknya. Gue juga sempet editing video di iPhone ini pakai Canva, pakai CapCut dan juga pakai LumaFusion. Di Canva sering nge-lag kalau ngedit pakai template gitu dan juga sering banget macet. Jadi harus keluar dari apps-nya. Selain itu iPhone-nya jadi panas banget folks. Tapi kalau cuma edit-edit foto sih masih aman. Anehnya saat dipakai ngedit di CapCut dan LumaFusion,
iPhone ini sama sekali gak panas, gak nge-lag dan gak patah-patah, apalagi macet. Gue edit video 1080p full color grading dan banyak transisi teks dan juga animasi gambar gerak gitu segala macem, ditambah juga musik, itu masih lancar guys. Dan juga gak ngalami overheat seperti saat pakai Canva. Jadi buat kalian yang mau edit video di sini pakai Canva, sayang sekali iPhone ini gak cocok buat kalian guys. Mending ambil iPhone yang jauh lebih mudah aja. Kalau memang kalian itu fokusnya pakai HP untuk Canva ya. Speaker dari HP ini juga enak dipakai untuk konsumsi konten video atau sekedar dengerin musik. Speakernya udah stereo, jadi suara yang dihasilkan lebih nyaring. Untuk urusan speaker ini Apple memang terkenal gak main-main ya. Suaranya juga terasa bulat guys. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gue juga sering jawabin pertanyaan kalian di komentar melalui YouTube Short. Oke, lanjut lagi. Kita bahas kameranya. Ini jadi alasan utama dulu gue pilih iPhone ini. Di range harga yang sama, kayaknya waktu itu gak ada yang bisa kalahin kualitas foto dan videonya iPhone 8 ini. Ini adalah hasil foto outdoor dan indoornya. Warnanya cukup natural dan saturasinya nggak over ya. Kemudian untuk baterainya, di sini battery health-nya gue cuma dapat di angka 77%. Dan di sini performa baterainya jelas udah jelek banget guys. Dapetin screen on time 3 jam aja sulit banget. Apalagi kalau sering dipakai untuk yang berat-berat, macam editing video gitu ya. Kalau yang ringan-ringan sih masih enak. Kayak dipakai sosial media itu baterainya masih bisa dapat screen on time di 3 jaman. Maka dari itu akhirnya gue memutuskan untuk ganti baterai. Tapi ini bukan baterai ori ya, tapi baterai merek third party gitu. Jadi setelah gue riset dikit-dikit, ternyata baterai iPhone yang ori itu cuma ada di Apple Store guys. Yang mana yang paling deket itu ada di Singapura ya. Jadi ribet banget kalau mau beli baterai yang ori. Jadinya gue pertimbangkan untuk beli yang versi third party yang udah cukup terkenal, reviewnya bagus-bagus. Dan di sini bisa kalian lihat kalau baterai health gue udah 100% lagi. Dan setelah gue coba memang baterainya lebih irit ya. Penggunaan yang cukup berat itu dia bisa dapat screen on time di 4 jaman. Kalau untuk yang ringan-ringan doang harusnya bisa lebih tinggi lagi ya screen on time-nya. Mungkin banyak yang penasaran kira-kira iPhone 8 ini bisa awet sampai berapa tahun lagi. Kalau menurut gue sih maksimal ya. Maksimal mungkin cuma bisa kuat di 2 tahun aja guys. Selebihnya kayaknya udah emang waktunya upgrade iPhone ya. Karena kita aja belum tentu tahu nih iPhone 8 apakah bakalan dapat iOS 17. Kemungkinannya kecil banget. Tapi bisa aja itu kejadian ya. Bisa aja Apple berbaik hati kasih iPhone 8 ini iOS 17 sebagai napas terakhir ya, biar dia masih bisa dipakai. Karena untuk dipakai kebutuhan dasar itu masih lancar semua guys. Sama sekali nggak ada komplain. Sisanya cuma yang tadi yang gue mention aja ya. Yang dikit-dikit iPhone-nya bisa cepet panas atau macet-macet di beberapa aplikasi tertentu. Oh iya, di sini gue juga pakai fast charger ya. Fast charger power delivery yang 20 watt. Jadi untuk ngecas iPhone 8 ini gue gak perlu nunggu lama-lama sampai 2,5 jam lebih ya. Kalau pakai charger bawaan kan lemot banget, itu cuma 5 watt. Sedangkan kalau pakai fast charging dia bisa lebih cepet ya. Bahkan untuk ngecas sampai ke 50% gue cuma butuh waktu setengah jam aja. Jadi enak kalau misalkan butuh ngecas cepet, gak perlu
nunggu sampai lama banget guys. Buat yang minat beli fast charger, gua udah taruh linknya di deskripsi ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu untuk review iPhone 8 di tahun 2023. Kalau misalkan iPhone 8 ini menurut kalian kurang cocok ya gak usah dipaksain guys. Mending kalian nabung dikit lagi ya, supaya bisa dapat yang lebih tinggi. Misalkan ada iPhone SE 2020, ataupun sekalian ambil iPhone XR atau iPhone XS yang lebih better ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.